Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dan kawan-kawan YouTube, selamat malam. Kayak formal banget ya. Assalamualaikum kawan-kawan YouTube semua. Kebetulan nih mungkin mata gua agak sedikit mulai kelelahan ngantuk, karena kan memang ini sudah sangat malam ya. Gua tag video ini, gua shoot video ini pada malam jam 11 malam, jadi agak sedikit malam juga. Baik teman-teman semua, sesuai dengan judul ataupun thumbnail yang gua buat pada video kali ini, gua akan kembali mereview produk, yaitu langsung saja ada Capture Card. Apa sih Capture Card itu? Nah, ini mic ya. Ini mic gua. Oh ya. Ini adalah mic gua, mic clip-on Silence Go. Kalau mic didekatkan ke sumber suaranya pasti lebih bagus ya. Makanya kalau diginikan pasti lebih bagus. Tapi clip-on kalau masa diginikan terus gak enak ya. Ya kita sesuaikan dengan fungsinya. Maka kalau clip-on itu ditempelkan di baju saja. Oke, tes pasti agak sedikit beda pasti. Langsung saja teman-teman semua. Apa sih itu Capture Card? Capture Card itu kan ya nanti bisa dicek di Google apa itu Capture Card. Jadi ya kebutuhannya untuk apa, fungsinya untuk apa. Karena gue saat ini kan sedang ngajar di sekolah ya. Sedangkan sekolah ini sedang pandemi, maka sedang pandemi ini pembelajaran digunakan lewat video ataupun online. Nah, sekolah gue itu untuk PJJ itu ataupun pembelajaran jarak jauh itu menggunakan media Zoom, aplikasi Zoom. Nah, itu ya, menggunakan aplikasi Zoom. Dan gua kan pakai Zoom itu nggak menggunakan HP. Gua menggunakan laptop untuk Zoom itu karena lebih enak pokoknya itu ya. Nah, sedangkan webcamnya Zoom itu ya Allah, buruk banget, jelek banget. Pokoknya ya salah satu solusinya supaya webcam gua bagus ya, satu bisa pakai HP, yang kedua ya gua gunakan kamera gua jadi webcam. Nah, saat ini gua pakai Lumix ya, gua gunakan Lumix sebagai webcam gua gitu. Gua udah nggak pindah sih, cuma gua sedang pakai Lumix sih. Makanya Capture Card itu salah satunya itu fungsinya itu untuk untuk gua jadikan sebagai webcam. Selain untuk streaming juga ya. Gua kan belum pernah streaming, gua belum pernah bikin konten streaming karena ya masih sedikit juga subscribernya. Tapi ya it's okay, siapa tahu nanti kedepannya gua ada streaming ya. Nah, Capture Card itu buat gua untuk Zoom, jadikan kamera gua sebagai jadikan webcam. Yang kedua ya untuk streaming. Tapi masalahnya Capture Card itu ada yang sampai 3 juta, 5 juta, 6 juta, dan berjuta-juta. Ada juga yang di bawah 500.000. Nah, karena gua belum punya uang, artinya belum mampu beli yang Elgato sampai 5 juta itu, hanya gua inisiasi ya pakai yang murah aja di bawah 500.000. Dan ini adalah Capture Card-nya. Sebetulnya ini bukan punya gua sih ya. HDMI Capture Card, video capture with audio. Jadi ini bukan punya gua ya. Saya fokus ya. Lumix ini emang agak lambat fokusnya itu, nggak seperti Sony. Gua pakai Sony sama Lumix, tapi Lumix ya is okay juga sih. Aku mau ngomongin kamera. Jadi Capture Card ini bukan punya gua ya, jadi punya temen gua pinjam. Kayaknya ya dipinjemin. Udah seminggu ini gua pakai Capture Card temen gua, dan gua gunakan untuk Zoom itu. Nah, ini Capture Card ini pasti udah banyak review di YouTube. Capture Card murah, tinggal dicek di YouTube ini dia pasti. Ini cuma 250.000. Bayangkan cuy, bisa jadikan kamera sebagai webcam dan juga bisa live streaming dengan Capture Card ini 250.000, dan ini bisa rekam di Full HD 60 fps konon katanya ya. Tapi ya lagi hukum ekonomi, ada uang ada kualitas. Pengen bagus ya pasti beli yang mahal, tapi oke sih, gua pakai oke aja sih. Nah, dalam pembelian paket Capture Card ini yang 2,5 ini, nanti gua sih udah buka ya, gak usah di ini. Ini si Capture Card ini dibungkus dalam wadah ini. Iya, kayak wadah apa ini? Nah, dalam Capture Card itu
kalau lu pada mau beli capture card yang ini akan mendapatkan kabel HDMI-nya, karena capture card itu kan untuk HDMI ya, input video. Kita membutuhkan HDMI dari si video ke komputer itu ya. Terus itu sih ya. Terus ada USB ya, USB to USB. Ini sama-sama USB, nanti ini ke capture card, langsung masuk ke laptop ataupun PC. Nah, oh iya, gua lupa juga ya, gua belum perlihatkan satu-satu colokannya ini. Di capture card ini ya, yang gua pegang ini, sebelah kanan ada USB, ada USB 3.1. Wah, fokusnya lambat banget cuy. Nah, ini ya, poin. Terus ada HDMI output, ada audio output, HDMI input, ada USB micro untuk ngecasnya, listriknya, ada mic. Nah, ini ya. Itu. Nah, si USB ini nanti tinggal pasangkan aja, nyambung ke komputer kita. Nah, masukkan, cet. Nah, ini oke lah, sudah. Terus ya, gua langsung aja. Nah, ini adalah bawaannya ketika pembelian paket, dapat HDMI itu mini HDMI. Jadi kabel HDMI itu ada 3 ya, HDMI biasa, mini HDMI ataupun micro HDMI. Nah, jadi ini yang bawaannya, HDMI yang besar dan mini HDMI. Yang jadi permasalahan, ternyata kamera yang gua pakai ini, Lumix ataupun Sony, itu pakai micro HDMI. Makanya mau gak mau gua mesti membeli adapter HDMI-nya. Nah, kebetulan dapat gua nih di Shopee itu. Nah, ini micro HDMI ya teman-teman semua. Nih kayak kecil gini nih. Nah, ini kabel HDMI yang micro ya. Fokus. Mau fokus ya? Kenapa ini? Nah, oke, fokus ya. Ini ya, pokoknya inilah micro HDMI ya. Sampai karena gua ini adalah merek pension, karena gua jauh-jauh dari Jakarta beli satu, ya udah gua sekalian beli kabel HDMI-nya yang ini nih. Yang gua pegang, yang gua punya pribadi adalah HDMI yang sama-sama besar. Nanti tinggal dimasukin aja nih, set HDMI-nya, yang masukin ke kamera gua si micro HDMI-nya. Nah, gitu. Nah, di sini nanti, ini kan udah nyambung ke USB ya. Nah, kita masukkan yang input nih, yang input atau output ya, input ya kalau salah nih, input ke kabel HDMI-nya. Setelah itu, si USB ini masukkan ke PC kita. Nah, itu coy. Tuh kan ada bunyi, langsung ada lampunya nyala warna merah. Nah, ini pasti video agak panjang sih, karena gua belum terlalu menguasai, belum terlalu paham mengenai capture card. Ya pasti gua video rekam apa adanya aja ya. Nah, maklum dah, gua belum ini ya. Terus, nah, tunggu teman-teman semua. Nah, ini ternyata mesti pakai daya listrik ya, kayak ngecas gini, daya listrik masukin ke kayak ngecas HP biasa sih. Nah, terus tinggal colokan ke colokan, di sana colokannya. Nah, ini udah komplit, tinggal kita masukin ke kamera gua micro HDMI. Gitu ya. Nah, gua akan coba, pertama gua akan pakai untuk aplikasi Zoom. Di sini gua yang pertama akan pakai untuk Zoom, yang kedua untuk OBS-nya, karena OBS itu kan untuk live streaming. Gua juga lihat di beberapa channel YouTube untuk live streaming pakai OBS, itu ternyata ya tidak susah juga sih. Oke. Nah, untuk itu gua akan langsung ini ya, gua akan langsung gua akan langsung masukkan colokan ke kamera gua si micro HDMI-nya, dan gua akan rekamkan ke OBS rekam layar. Oke cuy, kawan-kawan semua, pertama gua langsung sudah pasang semua, udah lengkap. Tunggu, gua akan perlihatkan videonya ya, seperti apa settingan. Ini gua pakai HP ya, gua akan langsung rekam pakai HP aja sekalian ya. Gua akan perlihatkan langsung seperti apa. Tunggu, oke ya. Video kamera HP gua pasti akan beda nih. Nah, oke cuy. Nah,
ini adalah capture cardnya ya. Nih kita pasang nih dari sini, kabel ngecas ke sini, terus seperti ini ininya tampilannya. Dan ini adalah kameranya tuh. Gua tuh sebenarnya tadinya mau pakai shotgun ini ya, shotgun mic, tapi lebih baik pakai ini sih, pakai clip on aja. Nah ini adalah masuk nyambung ke sini nih, tuh kayak gini settingannya. Kita langsung coba aja seperti apa, cek ya. Nah baik kawan-kawan semua, tunggu. Nah ini sudah tersambung. Aduh, saya tunggu ya. Gua akan kembali buka Zoom karena gua akan kebutuhan untuk Zoom ya, cuy. Karena gua akan ngajar SD untuk Zoom, kita coba ke OBS nya aja. Ini udah nyambung ke Xiaomi Mix gua. Tadi udah ada bunyi gitu. Pertama, ini gua belum ada schedule kawan-kawan semua. Misalkan contoh gua ada misalkan di schedule meeting ya contohnya. Oh ya, di settingan kameranya dulu nih. Nah kalau di Zoom ini ya, rekam nggak nih? Oh iya, mohon maaf. Nah ini adalah settingan zoomnya kawan-kawan semua. Terus di sini ada general video audio, jadi kita bisa setting audio di semua di Zoom ya. Kita ke video aja lihat. Nah di sini di video ini teman-teman semua ada webcam, bisa teman-teman bisa bandingkan lihat ya, kira ya kamera webcamnya si laptop tidak bisa diharapkan, jelek banget atau bawaannya itu. Pokoknya kita beli kamera webcam gitu ya cuy. Terus lihat begitu burik banget, gak jelas. Oke, nah di sini lihat, di sini ada ini kamera ya, ada webcam original. Ini kalau dibuat original, kalau kita HD ya, agak sedikit ngezoom ya. Tunggu, gua udah agak sedikit mulai gak enak juga nih. Nah di sini webcam, kita kok pengen jadikan si kamera sebagai webcam kita, tinggal pilih aja di sini. Di sini ada Droid Cam, itu untuk aplikasi untuk HP ya. Nanti gua juga sih sering pakai ini juga sih, pakai HP juga. Jadi coba nanti sesekali gua nyoba ya bikin tutorial jadikan HP sebagai webcam Zoom. Oke kan? Sini ada USB, ada Droid Cam Source 2, Webcam Max Capture Fast, OBS Virtual Camera. Jadi ini udah penyambung ya. Di sini kita langsung pilih ke USB aja, karena kan ini nyambung ke USB cuy. Oke? Kita pilihkan ke USB. Dan ini adalah hasilnya. Gila cuy. Hasilnya itu dilihat di kamera layar rekam gua. Ini gua lihat bagus banget, artinya tajamnya sesuai ya, tajam. Kalau gua pakai original rasio, adanya gua hapuskan. Wow. Ini kalau pakai original rasio bawaannya kamera ya, tapi kok sepotong ya, nggak tahu kenapa ya. Coba kalau kita berikan HD ternyata agak sedikit menjadi wide, dan kalau pakai original kok muka gua agak sedikit beda sama dengan kamera ya. Di sini beda, pasti beda. Gua pakaikan HD nya tuh. Oke. Tes. Wow, keren banget cuy. Ternyata capture card itu sangat bermanfaat cuy. Itu ya. Oke. Tapi tetap pasti ada penurunan kualitas karena di sini adalah HD ya. HD itu kan 720 ya, tapi menurut gua sih mending ini daripada pakai webcamnya kamera, webcamnya laptop gitu sih ya. Tapi ini dibikin bokeh ini bagus sih kayaknya. Ini di pengaturan si si zoomnya gitu ya, jadi itu bagus. Kita kayaknya gua ini original gini ya. Kalau HD, oh iya,
kalau original itu akan sesuai dengan kamera kita. Di sini enggak ya. Tes atasnya. Enggak deh kayaknya deh. Ya pasti ya. Lebih wide ya. Oke, kalau kita lihat nih kalau audio pasti nih kalau audio juga bisa ya. Jadi kita bisa gunakan audio mikrofon dari USB karena udah nyambung. Otomatis ini gua pakai kamera ini. Bisa dilihat nih. Tes mic mikrofon. Sistem USB audio digital, tapi digital audionya no. Tes mic 1 2 3 1 2 3. Oke. Terus kalau gua lihat, kita kembalikan, misalkan apa ya, gua kayaknya punya meeting deh. Misalkan gua pakai nih, set, ini misalkan gua zoom. Wow, you are using the computer audio. Oke. Keren banget coy, sumpah. Adanya, ya gua merasa, karena gua sangat suka video ya audio. Ketika gue zoom menggunakan webcamnya webcamnya laptop, gue merasa gila, aku jelek banget ya webcamnya. Makanya gue pakai kamera, jadi kamera gue jadikan webcam, dan ini menurut gue sangat bagus ya hasilnya. It's okay, tapi ini kayaknya masih HD deh. Iya tes. Oh iya, agak sedikit delay sedikit. Satu. Oh iya, ada sedikit delay sedikit. Ya kayaknya 0 sekian detik delay itu di kamera gua nih. Kalau lihat sini ya, bisa dibandingkan. Gua tepuk. Tuh. Sedikit tapi tidak terlalu mengganggu sih. Dan juga oke sih, yang penting nggak pakai webcam ya. Itu teman-teman semua, fungsinya capture card itu untuk melihat, misalkan nih tangan nih, fokus ke tangan. Oke, itu coy. Jadi ya menurut gua sih oke banget ya buat gua mungkin ada beberapa cara jadikan kamera sebagai webcam untuk zoom yang lebih bagus, yang lebih baik caranya. Ya nanti gue sih belum terlalu paham, tapi untuk saat ini gue baru paham sampai seperti ini aja. Gitu coy. Itu untuk zoom. Kalau misalkan untuk OBS nih, gue pakai OBS soalnya coy. Udah rekam juga, kita keluarkan aja zoomnya ya. End meeting vlog out. Oke, keluarkan OBS nih. Nah di OBS ini teman-teman semua, nah biasanya nih kita tambahkan video capture device. Nah, oke. Kita okekan saja langsung juga. Nah di sini, nah sama seperti tadi ada settingan ya, ada Droid Cam Source, display configuration, FPS, peraturan videonya. Di sini kita cari tahu ada gak untuk USB videonya gitu. Ternyata ada ya, sama seperti si zoom tadi, kita pakai gunakan yang USB video karena ini udah nyambung ke USB kamera gua, komputer gua. Kita pilih USB video, bam, dan ini adalah hasilnya. Wow, masih ada delay dikit coy. Kita juga bisa atur FPS-nya ya, FPS, script on, capture audio only, audio output untuk audio keluarnya kita pakai mana, apakah mau only-nya dan sebagainya. Kita okekan saja. Nih, ini adalah hasilnya. Kalau kita pengen live streaming ya tinggal kita ini aja, pilih live streaming, kita kopikan alamat hidden device link YouTube kita ke OBS, kita langsung pilih live streaming.
wow, keren banget menurut gua sih. Gua belum pernah coba live streaming di YouTube gua. Nanti gua sekali akan coba live streaming menggunakan capture card ini, menggunakan webcam kameranya seperti apa. Cuma yang gua lihat ini tetap masih ada delay, cuy. Misalkan contoh ya, gua akan tepuk tangan, gua lihat ke kamera utama gua akan tampilkan tetap di sini 1, 2, 3. Gua merasa ada delay sedikit banget sih ya, sekitar mungkin 0, sekian detik gitu coy. Tapi sih menurut gua sih kayaknya nggak terlalu mengganggu ya. Selama ini gua zoom pakai ini is oke aja, tapi asal jangan 3 detik aja delaynya, itu kayak remote banget ya. Jadi gitu coy. Menurut gua sih oke banget di harga 200 ribuan. Udah punya capture card, bisa live streaming, Zoom juga kita mau yang anak-anak mahasiswa mau Google Meet, Webex, Zoom, mau pakai komputer tapi pakai webcam kamera agak sedikit lebih oke banget ya, dan tidak malu-maluin juga kalau kita. Dan sumpah nih gua peserta Zoom, kalau gua pengen ya gua kalau gua pakai laptop ya gua pasti nggak pengen muka gua belum banget ya, tapi kayaknya gua pakai kamera aja supaya lebih bagus gitu. Oke coy, mata gua kayaknya udah mulai ngantuk coy. Oke ya, itu sih kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya menurut gua di harga segitu sangat oke ya. Ya gua belum pernah tahu kalau dipakai lama sampai 2 jam 3 jam itu gimana ya, belum tahu sih. Cuma setahu gua kayaknya ini beda deh, artinya kalau udah panas dia pasti akan bermasalah juga gitu. Tapi gua Zoom belum pernah lama-lama pakai, paling yang mentok-mentok 80 menit kalau Zoom itu, karena belajar kan cuma 80 menit anak-anak gitu. Oke ya, itu ya. Terus ya kalau mau main game merekam layar nih, misalkan gue mau main game nih, gue tetap tampilin muka gue gini, terus gue mau main game tinggal mainin aja langsung. Nah ini ya nah tuh bagus cuy. Rekam misalkan ya tunggu. Oke. Nah, itu ya coy yang bisa gue sampaikan. Ya gue sih pasti ini video akan panjang, dan karena gue jujur pertama gue belum terlalu memahami seperti apa sih lebih dalam fungsinya capture card. Yang gue tahu capture card itu untuk live streaming, output input itu ya. Tapi yang gue tahu sih Elgato itu mahal banget, sampai 4-5 juta gitu harganya itu coy. Tapi ya gua sih untuk saat ini gua belum terlalu membutuhkan, artinya belum betul-betul butuh ya. Kalau gua udah betul-betul butuh pasti gua pakai ya beli yang agak sedikit bagus, ada berkualitas supaya nggak ada delay gini. Ini kan agak sedikit ada delay ya cuy. Tapi ya kalau udah punya uang. Dan capture card ini kan pasti berfungsi untuk YouTube yang teman-teman mau suka main gaming, rekam layar kamera, itu kan pasti untuk live streaming, yang live streaming game, live streaming dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kedepannya gue juga bisa melakukan live streaming sehingga ya gue semakin produktif dan gue semakin happy aja, karena gue di YouTube ini gue walaupun subscriber gue sedikit ya gue masih tetap happy sih gitu cuy. Terima kasih ya, rekomendasi banget buat teman-teman yang ingin beli capture card merekam video pakai capture card murah live streaming ya. Ini bisa jadi rekomendasi bagi yang belum memiliki dana beli yang lebih mahal, seperti Elgato ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton, pasti agak sedikit panjang ya Joy. Gak apa-apa sih. Terima kasih teman-teman semua, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Walaupun kita sedang pandemi, kita tetap mesti berusaha lebih produktif. Dan gue juga ucapkan terima kasih kepada teman gue, Mas Bintang, yang sudah meminjamkan capture card ini. Capture card, susah banget yang ngomong. Panjang Joy.
Dan gue sudah lumayan agak sedikit ngantuk. Terima kasih. Gue ini syuting pada malam hari loh. Ya, gue pakai Lumix, kameranya Lumix G85, pakai mic clip on Let's Go. Dan gue ini pakai kit. Gue pakai kitnya karena pakai lensa yang 25 mm Lumix gua itu kan 25 mm tuh. Kalau di full frame kan menjadi 50 mm. Pasti ngezoom banget nih. Gue pakai kitnya aja ya. Kitnya kan 12 mm. Weight itu kan lumayan. 14 mm. Gitu. Jadi ini lumayan. Wow, pada malam hari syuting ngapus adanya, pakai ISO lumayan gak terlalu tinggi sih, 400. Ya, pakai bukaan yang paling rendah dan hasilnya juga oke-oke aja sih ya. Ada sedikit shadow gitu, sedikit sini. Kok malah ngomongin kamera cuy. Nah, panjang nih video. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Oke. Jangan lupa untuk di subscribe. Dah.